Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Nasib pemburu ijazah palsu terutama dari alumni UGM sepertinya game over sahabat kali ini. Sebab alumni Gajah Mada sudah bermunculan dan itu mengamuk. Dia tidak menerima UGM dipermalukan seperti ini, dan bahkan ada satu seruannya yang menarik sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang alumni UGM ini yang merupakan ketua Kagama ya dari DKI Jakarta. Itu berharap agar Roy Tipa dan Rismon Sianipar sebagai alumni UGM ini dicabut dari UGM sebagai alumni. Dia berharap agar mereka bertiga seperti Amin Rais yang juga dicabut status alumninya, dan bahkan nanti dia akan mendatangi Mabes Polri dan di sana dia akan meneriakkan agar Panji CS ini, terutama yang 3 orang ya yang alumni UGM, karena sudah sangat merusak citra UGM ini, agar dipenjara sahabat. Ini saya ambil dari konten sahabat Mosato TV ya. Dan ini menjadi sesuatu atau amunisi baru bagi pihak penyidik sesungguhnya, agar tidak ragu di dalam menetapkan orang-orang ini semua sebagai orang yang seharusnya memang mendapat ganjaran dari perilakunya yang sudah sangat keterlaluan. Seperti apa videonya? Tidak perlu berlama-lama, ini kita simak secara bersama-sama. Saya alumni dari UGM, lulusan tahun 2010. Saya S2 Notariat, Fakultas Hukum dari UGM. Yang saya tahu, lulusan UGM itu tidak mudah. Ijazahnya itu tidak sembarangan. Apabila kedapatan ada alumni UGM yang memalsukan ijazahnya, dia pasti akan dipenjarakan dan akan dicabut gelarnya. Dan Rektor UGM sendiri sudah menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Bahkan sudah di lab oleh Bareskrim, sudah dicek. Jadi sebenarnya tindakan Roy Suryo dan kawan-kawan itu hanya cari panggung dan menjalankan pesanan. Pesanan seperti apa Bu yang Ibu lihat? Pesanan yang menurut saya itu mau menjatuhkan Gibran dan mau menjatuhkan Jokowi di 2029 sehingga Jokowi tidak bisa mencalonkan diri lagi. Karena ada satu negara adik kuasa, adidaya, yang takut, terancam apabila Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia lagi. Seperti kita tahu bahwa Freeport sudah dinonaktifkan. Semua perusahaan-perusahaan asing sudah tidak bisa lagi mengeruk keuntungan di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Sehingga seharusnya kita mendukung Pak Jokowi menjadi Presiden di 2029. Sehingga saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang ada di Indonesia Timur yang selama ini terbelakang, itu bisa kita selamatkan. Karena Indonesia adalah negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan tidak boleh hanya di Pulau Jawa tertentu, harus di seluruhnya. Kita tahu kan, kemakmuran itu hak seluruh rakyat Indonesia. Dan kita tahu selama ini pembangunan hanya di Pulau Jawa. Apa kabar dengan saudara-saudara kita yang di timur? Apa kabar di Kalimantan, Sulawesi? Apakah kita tidak tergerak? Apa kita biarkan Roy Suryo mau menghancurkan Indonesia? Kalau menurut saya, seluruh mahasiswa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia harus bersatu dan minta Roy Suryo dan kawan-kawan dipenjarakan dan dihukum seberat-beratnya karena sudah melanggar Undang Dasar 1945. Sebagai anak hukum Ibu, mohon maaf, sebagai anak hukum ya Ibu, melihat bahwa Roy Suryo ini kan sudah pernah bersalah sebelumnya, dikatakan residivis, dan ini kali ini dia melanggar lagi janji yang dia tulis. Artinya dalam hal ini di pihak kepolisian ya, bahwa sudah perjanjian, tapi dia melakukan lagi. Ini apa kira-kira? Tindakan kepolisian seharusnya dia ditangkap. Karena dia sudah tanda tangan surat pernyataan, dia tidak akan melakukan mengulang hal yang sama, yaitu menyebarkan berita bohong. Bahkan di suatu televisi, itu melanggar. Sangat melanggar, harusnya tidak usah lagi ditunda penangkapannya, harus segera ditahan. Di sini kira-kira dengan desakan ini, kalau kita lihat bahwa
selain dari kepolisian dan masyarakat ya, terutama Ibu adalah Kagama ya. Kagama saya. Bagaimana sikap Kagama ya terhadap Roy Suryo ini? Sebenarnya Kagama itu seharusnya merasa sangat tersinggung oleh ulah dari Roy Suryo. Dia mempermalukan alumninya sendiri. Dia adalah alumni UGM. Seharusnya begitu ada sesuatu hal yang menurut dia tidak benar, harusnya dia secara intern menyelesaikannya. Bukan dia dipublikasi seperti ini. Itu dia melanggar kode etik daripada seorang lulusan dari UGM. Apakah ada sanksi bahwa jika ada Kagama dalam ini yang melanggar dalam hal apa ya namanya suatu perjanjian alumni ya untuk menjaga nama baik kampus, itu ada rencana sanksi gitu? Ada, seperti yang sudah terjadi kepada Amin Rais. Oh, Amin Rais sudah sanksi ya? Sudah, dia dipecat, jadi dia dicabut gelarnya. Dia tidak lagi menjadi lulusan Kagama. Roy Suryo juga sama harus dicabut. Harusnya rektor UGM harusnya mencabut gelar dia. Apakah hanya Roy Suryo, Dr. Viva dan Rismon itu kan alumni dari UGM juga? Iya, harusnya begitu, karena mereka sudah mempermalukan alma maternya. Nah, dengan melihat bahwa soal bukti ijazah ini tadi Ibu mengatakan bahwa ijazah itu kan asli dinyatakan oleh pihak kampus ya. Iya. Dengan laporan pihak kepolisian, dengan riak-riak yang terjadi oleh Roy Suryo ini, apa tanggapan Ibu? Sebenarnya menurut saya, Roy Suryo ini bukan ilmuwan. Seorang ilmuwan tidak boleh ya menyiarkan sesuatu yang dia belum yakini betul. Seorang ilmuwan harusnya meneliti dulu secara forensik, meneliti dulu. Padahal sudah diteliti oleh Bareskrim bahwa itu asli dari tintanya. Bareskrim sendiri sudah menyatakan loh. Apalagi masalahnya di mana? Kenapa dia selalu ngotot bahwa itu palsu? Berarti dia meragukan Bareskrim. Rektor UGM sudah menyatakan itu asli. Dia tetap bilang palsu. Berarti dia meragukan UGM. Dia mau meragukan siapa lagi? KPU. Meragukan siapa lagi? Pertanyaan saya, sebenarnya siapa yang dalang di balik dia? Siapa yang bohir dia? Siapa yang bayar dia? Sehingga dia nekat melakukan hal ini. Dari sisi secara hukum ya Ibu ya, proses hukum yang berjalan di pihak kepolisian ini ya. Iya. Artinya sampai saat ini kan mereka masih terus melaporkan ya, setiap hari Kamis ya, melaporkan ke sana. Iya. Kira-kira ada efek jerah lain efek jerah lain mungkin yang bisa dipertimbangkan bahwa bagaimana caranya Roy Suryo harus ditahan. Kalau kita mendesak pihak kepolisian kan ya kita masih menghargai kinerja pihak kepolisian. Sewaktu dia di kepolisian, kenapa disebut dia tahanan kota? Berarti kan dia tidak boleh keluar kota selain Jakarta. Itu pertama. Kedua, dia juga tanda tangan di situ bahwa dia tidak akan melakukan tindakan yang sama. Tindakan yang sama adalah dia tetap menyebarkan berita hoax. Tetap menyatakan sesuatu hal yang memang sudah dilarang oleh kepolisian. Itu sebenarnya harusnya dia udah ditahan karena dia udah melanggar ketentuan itu, tetap melakukan hal yang sama kan, yaitu menyebarkan hoax, bahkan di televisi. Dan televisi yang menyiarkan itu juga harus kena sanksi. Seperti itu. Jadi bagaimana dengan tanggapan Ibu mengenai acara Rakyat Bersuara itu kan, yang artinya apakah ada netral atau memang berat sebelah, dan perkiraan Ibu ini dalam melihat tayangan itu? Sebenarnya kalau dibilang rakyat bersuara, itu harus benar rakyat dong. Kalau mau jujur, ya jangan dong pendukung Roy Suryo didatangkan, ya kan? Atau pendukung kita pun gak usah didatangkan, bener-bener rakyat. Kalau mau bener-bener rakyat, ya rakyat yang netral. Tapi terutama karena ini mengenai ijazah Jokowi yang lulusan UGM, harusnya didatangkan kok orang-orang UGM. Harusnya didatangkan adalah mahasiswa UGM, alumni UGM. Seharusnya menurut saya, atau mahasiswa-mahasiswa lain yang mengerti ijazah itu seperti apa. Kenapa yang datangkan ibu-ibu yang nggak jelas? Ngerti ijazah juga enggak? Apa yang mau diharapkan dari penonton seperti itu? Dengan melihat soal meragukan soal netralitas Aiman ini, Bu. Iya. Apa tanggapan Ibu nih? Ini mungkin tidak sedikit keluar ya dari acara Rakyat Bersuara, artinya mengadu opini ya, opini dan sekaligus membuktikan atau menunjukkan fakta. Ini kan ada yang aneh kemarin, ini tidak bermaksud rasis, tapi itu terjadi di layar kaca bahwa Aiman mempersilahkan orang pengukuhan adat. Apakah ada relevansi dalam hukum itu untuk berbicara soal konteks ijazah?
Jadi begini ya, teman-teman semua ya. Kebetulan karena memang saya lulusan dari UGM ya. Saya tahu betapa susahnya keluar dari UGM itu ya. Tidak mudah. Saya sekolah di UGM itu tidak main-main. Ya, tidak bisa namanya nyontek, nyogok, itu nggak bisa. Jadi kalau seorang Jokowi keluar dari UGM, itu berarti dia memang benar murni. Tidak sembarang, dan kalau dia memasukkan, nggak usah si siapa Roy Suryo, langsung UGM sendiri yang akan copot dia, itu pasti. Dan sebagai iNews TV, sebagai media massa yang harusnya netral, harusnya dikumpulkan berita, bukan hanya dari satu pihak, dari semua pihak. Dan narasumber itu harusnya orang yang kompeten di bidangnya, harusnya. Jadi yang datang itu bukan orang politik ya, harusnya yang datang itu sarjana hukum misalnya, atau yang datang itu orang-orang yang ngerti apa tuh ijazah, harusnya dari Bareskrim, harusnya dari Polda, harusnya dari UGM. Dan yang datang itu pun mahasiswa-mahasiswa harusnya, atau lulusan-lulusan seperti dari UI. Harusnya Aiman undang orang-orang itu, jadi netral. Dan yang dipikir tuh pakai otak, bukan kayak debat kusir di kafe-kafe nggak jelas. Saya jadi merasa kayak dagelan gitu, kayak cuma lucu-lucuan, kayak stand up comedy gitu. Saya sebagai orang akademisi, saya tersinggung dan saya malu. Apakah yang sebatas malu, tindakan lain yang mungkin Kagama akan ambil sikap bahwa ingin mencabut gelar Roy Suryo, Rismon dan Tifa? Kalau yang benar harusnya dicabut, seperti dulu dilakukan kepada Amin Rais. Ya, karena apa? Dia sudah mempermalukan alma maternya. Sudah mempermalukan UGM, Kagama. Kalau Jokowi dibilang ijazah palsu, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan dia? Dia juga lulusan UGM. Apakah ke depannya Kagama akan bergerak? Seharusnya, tetapi memang kita harus mengatakannya itu di media sosial ya. Kita harus nyatakan di media sosial, tolong dong Kagama ambil sikap, jangan diem aja. Dan saya secara pribadi saya akan datengin kampus UGM yang ada di Jakarta. Saya juga akan mengundang teman-teman yang bisa kita datang ke sana supaya mereka meneriakkan supaya Roy Suryo dicabut ijazahnya, dicabut gelarnya. Karena sudah mau saja. Juga. Ya, pokoknya semua yang lulusan dari UGM yang mempermalukan UGM secara publik, cabut ijazahnya. Ada closing statement buat Roy Suryo, Rismon Tifa dan mereka yang sedang berkeliaran dalam hal ini? Ya, kalau saya bilang sama mereka gini, bertobatlah, bertobat. Jangan terus berbohong. Tuhan itu tahu loh ya. Jangan gara-gara uang ya, kalian melacurkan diri kalian. Bertobat loh, kita nggak tahu hari depan. Saya cuma bilang, saya juga orang berdosa. Sama, saya cuma ngingetin. Ya, Gusti ora sare, Tuhan nggak tidur. Apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan, dicatat. Jadi Roy Suryo, Tifa, siapapun kalian, bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Semoga Tuhan mengampuni kalian. Itu aja dari saya, Teti Pardede, Kagama. Magister Kenotariatan, lulusan tahun 2010. Hidup UGM. Nah, saya kira ini yang sudah lama ditunggu-tunggu sahabat ya. Selama ini kita berharap-harap cemas, Kagama bersikap tegas terhadap mereka ini, para pemburu ijazah khususnya yang dari UGM ini. Dan alhamdulillah apa yang kita inginkan hari ini sudah mulai terjadi. Dan ini diawali dari alumni UGM yang ada di Jakarta. Dan tadi itu ibu-ibu itu kan ketuanya itu. Oleh karena itu dengan adanya video ini kita sangat berharap sekali lagi Kapolda Metro Jaya tidak ragu di dalam menahan orang-orang ini semua. Karena sekali lagi yang dilakukan mereka ini semakin menjadi-jadi. Bukannya mereka jerah dengan tidak ditahannya, tetapi malah mengulangi perbuatan yang sama dengan melakukan fitnah, melakukan ujaran kebencian dan hasutan terus di media sosial sahabat. Dan itu dilakukan secara vulgar di media-media mainstream. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berharap kasus ini cepat selesai supaya Indonesia ini aman dari orang-orang yang memang berniat jahat terhadap bangsa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.